ke orang-orang ini selesai aja di sini mengucapkan selamat Natal. Hukumnya apa? Ayo. Boleh. Serius Pak, ntar dibilang liberal lagi antum. Mengucapkan selamat Natal harus didefinisikan dulu. Jadi cara ahli fikih menjawab persoalan, definisikan dulu persoalannya. Natal, apa arti Natal? Maulid, kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Isa bin Maryam atau Isa ibnullah. Kalau yang dimaksud Isa bin Maryam, maka boleh Pak mengucapkan selamat Natal. Tapi kalau yang dimaksud Isa ibnullah, baru jadi perdebatan panjang, kita hindari saja. Karena ada implikasi tauhidnya. Perdebatan ini bukan perdebatan saya, ini perdebatan ulama Saudi, hanya minoritas sedikit. Selebihnya ulama di dunia itu membolehkannya, karena masuk ke bab Isa bin Maryam, kemudian masuk ke bab muamalat. Bab muamalat, dalilnya apa? Surat Al-Mumtahanah ayat 8, 9, 10. Boleh berbuat adil, boleh berbuat baik kepada non-muslim selama mereka tidak mengusir kita dan tidak berbuat zalim kepada kita, mengeluarkan kita dari negeri kita. Itu boleh. Itu sebabnya di Mesir mereka bukan 25 Januari, tanggal 6 atau 7 Januari, 25 Desember, tapi tanggal 6 atau 7 Januari. Itu ulama itu datang ke sana, utusan ke Koptik, gereja Koptik, sekedar mengatakan selamat kelahiran Isa bin Maryam. Gitu Pak bahasanya. Ya. Dalilnya ada di surat Maryam, ya. Nabi Isa mengatakan selamat atasku pada hari aku lahir, gitu. Jadi ini bukan masalah liberal nggak liberal, ini masalah fatwa murni. Jadi tolong diingat-ingat, ini bukan masalah liberal, plural, enggak ada urusan itu. Itu masalahnya kita memahami ini versi akidah atau versi muamalah. Kalau versi akidah harus jelas Ibnullah atau Ibnu Maryam. Kalau Ibnu Maryam aman. Muamalat, jika mereka tidak jahat kepada kita, maka sebatas mengucapkan selamat kelahiran Nabi Isa bin Maryam, maka ulama kita mayoritas itu membolehkannya. Mayoritas, jadi ini bukan kalam saya. Tapi karena kita orang Indonesia, mayoritas Muslim, kita bukan pejabat, bukan direktur, perlu nggak ngucapin selamat Natal? Ya nggak perlu Pak. Kecuali Bapak punya tetangga gitu ya. Kalau tetangga bisa kalimatnya umum aja, selamat ya, gitu. Nggak usah bilang selamat Natal, gampang. Ya, biar nggak terjebak. Ini yang disebut al-khuruj minal khilaf, mustahab. Keluar dari zona perdebatan itu dianjurkan. Ini orang lagi debat nih ulama di sini. Udah kita keluar. Saya nggak ngucapin selamat Natal, tapi saya ngucapin selamat gitu. Nah, dulu konfliknya Buya Hamka dengan pemerintah Soeharto itu kan masalah diksi ini. Tapi bocoran dari anaknya Buya Hamka ngucapin selamat Natal Pak ke tetangganya. Ya, ini versi anaknya. Jadi nanti kalau ada menteri agama, presiden, wakil presiden, menteri mengucapkan selamat Natal, hukumnya gimana? Kafir atau tetap Islam dia? Tetap Islam, ya. Jadi ini persoalan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya Nina dari Cimahi. Saya mau bertanya, adik saya keluar dari Islam. Adik saya sekarang memusuhi anak cucu saya karena keluarga saya tidak pernah mengucapkan selamat Natal. Bagaimana menurut Buya, harus bagaimana keluarga saya? Mengucapkan Natal kan setahun sekali. Tapi selain mengucapkan Natal kan kita masih bisa menyambung silaturahmi. Jadi kalau ada orang Islam atau orang Nasrani masih bahas masalah Natal, mengucapkan Natal, ini adalah unik sekali. Makanya kami sampaikan kepada kaum Nasrani, kaum Nasrani, kami tidak pernah menuntut Anda untuk mengucapkan selamat hari raya. Bahkan kalaupun orang Nasrani mengatakan bagi kaum Nasrani mengucapkan selamat hari raya adalah haram, saya katakan sah fatwa Anda. Sebab memang ini hari raya saya kok, kamu tidak usah ikut-ikutan. Kan begitu. Selesai. Begitu sebaliknya, Anda pun harus ngerti, saya tidak perlu ikut-ikutan hari Natal.
Anda selesai, itu urusanmu. Jadi bukan berarti di saat ada ulama mengatakan mengucapkan Natal adalah nggak boleh, itu lalu bertentangan dalam urusan keharmonisan. Tidak. Anda pun orang Nasrani, saya tidak pernah, kalau Anda tiba-tiba ada yang mengucapkan selamat hari Idul Fitri, suka-suka Anda. Kalau Anda tidak mengucapkan selamat hari Idul Fitri, saya tidak pernah pusing kok. Tidak pernah saya pikirkan, bahkan saya tidak minta, bahkan saya tidak menuntut kepada Anda. Bahkan kalau seandainya ada fatwa besar di gereja bahwasanya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri adalah haram, lu nggak ada masalah, saya tidak punya urusan dengan Anda. Ini hari raya saya, sahabat saya, saudara saya, kaum muslimin. Makanya kadang ini toleransi itu adalah dijadikan bahan untuk menggencat umat Islam. Dipikir kalau sudah umat Islam tidak mau mengucapkan selamat Natal lalu dianggap memusuhi kebersamaan. Tidak. Sama orang Nasrani pun, saya tidak pernah menuntut orang Nasrani menghadiri perayaan Maulid Nabi. Saya tidak pernah minta, ya kan? Tidak pernah saya menyuruh mereka untuk merayakan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Tidak pernah saya minta. Kalau mereka ada yang ngikut, ya suka-suka. Baik, jadi sederhana. Baik, kemudian berarti ini permasalahan adalah mereka punya pemahaman yang salah. Nasrani yang salah ya begitu. Kalau Nasrani yang benar, saya ketemu dengan tokoh-tokoh yang Nasrani. Waktu ini saya ada, ini diskusi, ada dialog agama di dialog nasional waktu itu. Ada tokoh Nasrani, namanya sama benar nama saya. Nama Yahya itu kan nama yang akrab juga di dunia. Saya diskusi bahwasanya ini adalah masalah masalah agama, perbandingan agama. Akhirnya sebelum saya, ini masalah menjelang Natal, sebelum saya ditanya tentang Natal, kebetulan mau menjelang perayaan Maulid Nabi di Cirebon. Ini kisahnya 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Saya tanya, Bapak, saya punya acara besar setelah ini. Bulan yang akan datang atau 2 bulan yang akan datang, saya punya acara besar, yaitu acara untuk mengagungkan, membesarkan pengakuan kepada Nabi Muhammad SAW. Anda akan saya undang, Anda kira-kira datang atau tidak? Dia bingung, mau jawab tidak kan tidak enak, mau jawab iya. Sudah saya ajari, Anda tidak usah datang karena Anda memang tidak percaya dengan Nabi saya, dan saya tidak boleh marah. Oh iya betul seperti itu. Oke, setuju? Anda tidak usah datang dan saya tidak akan marah. Karena apa? Anda tidak percaya dengan Nabi saya. Suka-suka. Kalau Anda datang suka-suka, kalau Anda tidak datang pun Anda tidak marah. Bahkan kalau saya berpendapat begini, Anda setuju enggak? Orang Nasrani tidak boleh menghadiri, dan saya mengatakan bahasanya fatwa Anda sah. Iya. Dia ngangguk, bingung dia. Apa diulang Bu ya? Saya katakan bahasanya, kalau ternyata Anda sebagai tokoh Nasrani lalu mengatakan haram mendatangi perayaan Maulid Nabi, di saat Anda mengatakan seperti itu, saya kukuhkan fatwa Anda adalah sah sebagai seorang Kristen. Gimana? Iya Bu ya. Oh iya, mau cocok. Alhamdulillah, selesai. Kita sudah sepakatan. Baik. Kemudian setelah itu, setelah Maulid Nabi, nyusul hari Natal. Kemudian saya tidak mau menghadiri undangan Anda untuk merayakan Natal. Anda marah terus. Oh tidak, itu suka-suka Bu ya. Oke. Kemudian tiba-tiba ada fatwa dari sahabat saya menghadiri haram karena saya tidak percaya kepada Nabi Isa. Gimana? Oh ya, enggak apa-apa, itu bela. Oh sama, satu-satu sudah selesai. Loh, orang Kristen saja aman kok. Kenapa sekarang orang Islam kok ribut? Orang Kristen terima dengan saya. Saya mengucapkan Natal, tidak mengucapkan Natal, tidak ada masalah Kristen yang tokohnya. Semoga diberi hidayah dia. Ini kisah ini ya. Jadi artinya sederhana. Nah, pertanyaan bagaimana? Jadi Anda tidak usah menambahkan kalau Anda tidak mau mengucapkan selamat Natal, cuman Anda tidak usah mengucapkan Natal. Anda bisa memberikan hadiah selain di hari Natal, mungkin pas hari Lebaran kasih hadiah yang banyak, lebih banyak sebelumnya dan sebagainya. Memberikan hadiah kepada seorang Nasrani boleh, bukan dilarang. Tapi pas hari Natal Anda punya acara khusus menjaga ukhuwah, Anda pergi kemana dan sebagainya, kan cuma semalam saja. Jadi pandai-pandailah Anda menyiasati. Karena apa? Ukhuwah sebagai saudara harus Anda jaga. Biarpun dalam Islam orang murtad adalah berat, hukumannya adalah harus dipenggal lehernya. Cuman tidak langsung dipenggal, suruh tobat dulu nanti. Karena dia pengkhianat, kan gitu. Cuman pun demikian, bersaudara kan perlu dijaga. Cuman kadang kita ini tidak punya siasat, sehingga langsung nggak mau, ngajak perang. Baiklah. Sudah, saya tidak akan mengucapkan Natal, tapi tidak usah terlalu keras-keras di muka dia. Karena apa? Dia sahabatku, dia saudaraku, takut nanti terjadi permusuhan. Maka saya pun tidak perlu, kalau tidak ditanya saya tidak gembar-gembor mengucapkan Natal adalah haram ini. Tidak ada perlunya juga, karena tidak ada umat Islam yang mengucapkan juga. Di saat ada orang mengucapkan, baru saya berbicara nanti untuk membenarkan, untuk menjelaskan.
Dan perbedaan tempat juga berbeda, mohon maaf. Di negeri kafir beda juga hukumnya. Berbeda nanti. Ini adalah di negeri kita Indonesia mayoritas kaum muslim. Bisa di Singapura bagaimana? Kalau saya harus mengucapkan Natal atau tidak? Ini berbeda hukumnya. Di Australia berbeda, di Amerika beda. Setempat beda hukumnya. Cuman esensinya sama. Mungkin cara mengucapkannya dirubah, atau pemberian hadiahnya tidak tepat waktunya, ada caranya. Yang jelas hubungan kebersamaan ini tetap harus dijalin. Jadi mungkin dia harus pandai saja. Kalau memang dia tidak mengucapkan selamat Natal, memang semestinya tidak mengucapkan, tapi hadiah jangan sampai tidak, tapi jangan dipaskan hari Natal sebelumnya atau setelahnya, ya terserah bagi dia. Untuk perayaan Natal suka-suka, yang penting Anda berikan hadiah, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Tunjukkan bahwa kita itu beda. Tunjukkan dengan adab yang baik. Disoal oleh misalnya golongan tertentu, kita tunjukkan dengan kebaikan. Dilihat kita di sifat ini, tunjukkan yang baiknya lagi. Dibilang kita intoleran, tunjukkan toleransi yang baiknya. Dibilang begini, sampaikan kebaikannya. Sepanjang hubungan berbangsa dan bernegara, saya katakan hari ini, termasuk kami sampaikan pada saudara-saudari kami sebangsa setanah air, yang barangkali akan merayakan satu ibadah dalam agamanya setiap Desember bagi umat Kristiani, yang barangkali akan merayakan Natalnya. Saya memohon maaf, Adi Hidayat sebesar-besarnya kalau belum mampu mengucapkan selamat kepada hari raya ibadah Anda, karena memang dalam kepercayaan kami tidak mampu mengucapkan itu. Tapi bukan berarti itu semua menjadikan kami tidak harus saling berbagi dalam kebaikan masalah urusan berbangsa dan bernegara. Insya Allah kami hadir bersama Anda semua dalam urusan kemanusiaan. Jika ada yang dibutuhkan, kami tampil insya Allah. Ada hal yang dibutuhkan, kami berbagi. Ada kasih sayang kami berikan. Tapi kami minta maaf sebesar-besarnya dalam tanggal 25 Desember, karena ini kaitan dengan perayaan ibadah, kami tidak bisa mengucapkan ucapan selamat. Tapi urusan tentang kehidupan berbangsa bernegara, kita adalah tetangga yang baik. Kita berbagi dalam kebaikan seperti Rasul kami mengajarkan insya Allah. Dah, dengan demikian insya Allah kehidupan kita juga bisa baik. Jadi kalau nanti ada urusan apa-apa, ada teman-teman seperti saya sampaikan di Jakarta tadi, antum punya tetangga non muslim, maaf, Kristen, Hindu, Buddha, macam-macam sekitaran kita, urusan dunia, bagi. Di kantor ketemu, bagi. Punya kelebihan, traktir. Ya, dan ucapkan kalimat tauhid. Tumben traktirnya hari ini, alhamdulillah, bukan karena tumben, Allah perintahkan saya untuk berbagi. Sebutkan kalimat Allahnya. Besoknya begitu belum berbagi, dia muncul lagi. Allah nggak perintahkan hari ini. Oh, masya Allah. Luar biasa. Nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita butuh kalimat-kalimat lebih. Nah, tapi intinya, teman-teman duat dimanapun Anda berada, teman-teman dai, para ustadz, mari kita bersatu dalam kebaikan-kebaikan. Boleh kita tidak sepakat dalam beberapa hal, tapi jangan sampai ketidaksepakatan itu menjadikan perselisihan-perselisihan sehingga menghadirkan ketegangan di antara umat, di antara jemaah-jemaah kita yang seharusnya kita jaga ketentramannya. Yang kedua, mari kita mengadakan frame kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jika itu ukurannya, maka semua kemuliaan akan kita dapatkan dalam kebaikan. Kita tunjukkan bahwa kita itu beda. Tunjukkan dengan adab yang baik. Disoal oleh misalnya golongan tertentu, kita tunjukkan dengan kebaikan. Dilihat kita di sifat ini, tunjukkan yang baiknya lagi. Dibilang kita intoleran, tunjukkan toleransi yang baiknya. Dibilang begini, sampaikan kebaikannya. Sepanjang hubungan berbangsa dan bernegara, saya katakan hari ini, termasuk kami sampaikan pada saudara-saudari kami sebangsa setanah air, yang barangkali akan merayakan satu ibadah dalam agamanya setiap Desember bagi umat Kristiani, yang barangkali akan merayakan Natalnya. Saya memohon maaf, Adi Hidayat sebesar-besarnya kalau belum mampu mengucapkan selamat kepada hari raya ibadah Anda, karena memang dalam kepercayaan kami tidak mampu mengucapkan itu. Tapi bukan berarti itu semua menjadikan kami tidak harus saling berbagi dalam kebaikan masalah urusan berbangsa dan bernegara. Insya Allah kami hadir bersama Anda semua dalam urusan kemanusiaan. Jika ada yang dibutuhkan, kami tampil insya Allah. Ada hal yang dibutuhkan, kami berbagi. Ada kasih sayang kami berikan. Tapi kami minta maaf sebesar-besarnya dalam tanggal 25 Desember, karena ini kaitan dengan perayaan ibadah, kami tidak bisa mengucapkan ucapan selamat. Tapi urusan tentang kehidupan berbangsa bernegara, kita adalah tetangga yang baik. Kita berbagi dalam kebaikan seperti Rasul kami mengajarkan insya Allah. Dah, dengan demikian insya Allah kehidupan kita juga bisa baik. Jadi kalau nanti ada urusan apa-apa, ada teman-teman seperti saya sampaikan di Jakarta tadi, antum punya tetangga non muslim, maaf, Kristen, Hindu, Buddha, macam-macam sekitaran kita, urusan dunia, bagi. Di kantor ketemu, bagi. Punya kelebihan, traktir. Ya, dan ucapkan kalimat tauhid. Tumben traktirnya hari ini, alhamdulillah, bukan karena tumben, Allah perintahkan saya untuk berbagi. Sebutkan kalimat Allahnya. Besoknya begitu belum berbagi, dia muncul lagi. Allah nggak perintahkan hari ini. Oh, masya Allah. Ada video Ustadz Adi Hidayat, maafkan aku saudaraku Nasrani, aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal.
Karena orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui 3. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Ketiga-tiga ini dibantah oleh Al-Quran. Bahwa Isa anak Tuhan dibantah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Isa Trinitas dan anak Tuhan. Tentang Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember dibantah. Ketika Maryam memegang Isa, tidak ada makanan karena terlahir di tepian kota. Allah memerintahkan menggoncang pangkal batang pohon korma. Tusakit alaiki rutaban jania, gugur buah korma yang mengkal. Buah korma mengkal ada pada musim panas bulan Juli Agustus. Ketika Isa lahir, kambing-kambing sedang digembalakan di padang rumput. Sedangkan bulan 12 rumput tidak tumbuh karena tertutup salju. Maka 25 Desember bukan hari kelahiran Isa, tapi hari raya merayakan Dewa Mitra, Dewa Matahari, yang diambil oleh Kaisar Konstantin dari Konstantinopel. Lalu kemudian tentang Isa mati di palang salib dibantah Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbihalahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, murid Isa yang menjual imannya dengan beberapa keping uang emas. Saya punya kawan Kristen Masehi, tapi dalam masalah hubungan baik, masalah ngasih makanan, masalah beri pakaian, oke. Tapi kalau sudah terkait dengan akidah, wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Setiap menjelang tanggal 25 Desember pasti ada perdebatan mengenai hukum mengucapkan selamat Natal. Dan begitu banyak yang inbox, bagaimana dengan pendapat Gus Miftah? Sebenarnya ini pernah saya buat konten dengan Deddy Corbuzier di akun YouTube-nya Deddy Corbuzier mengenai hukum mengucapkan selamat Natal. Saya akan sampaikan apa yang kemudian terjadi di kampung saya dan di pondok saya. Tetangga terdekat saya, namanya Pak De Bagio, itu adalah orang Katolik. Setiap Idul Fitri datang, orang yang pertama kali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri itu bukan jamaah saya yang ribuan itu, tapi yang pertama kali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri adalah tetangga saya yang Katolik, namanya Pak De Bagio, beserta anggota keluarganya. Maka kemudian ketika datang Hari Raya Natal, tetangga saya terdekat adalah seorang Katolik. Apakah saya hanya akan diam? Tentunya tidak. Saya akan datang kepada mereka dan akan saya ucapkan selamat kepada mereka. Ini saya sampaikan bukan sebagai fatwa, tetapi apa yang saya lakukan. Saya tidak memfatwakan ini kepada jamaah, tetapi ini yang saya lakukan. Artinya bagi saya maafi muskilah, nggak ada masalah. Bolehkah dalam Islam kita mengucapkan selamat Natal? Pertanyaan, kalau saya pribadi jawab, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bukankah itu cuma mengucapkan selamat saja? Baik, ada seorang Muslim sempat bertemu dengan seorang Nasrani, kejadiannya di Inggris. Si Nasrani datang dan berkata kepada si Muslim, "Kenapa kamu tidak ucapkan selamat Natal kepada saya? Bukankah itu cuma kata-kata saja? Sebagaimana saya ucapkan pada kamu selamat Idul Fitri." Kata si Muslim, "Kenapa kau tidak syahadat?" Sudah tahu si Nasrani apa itu syahadat, masuk Islam berarti, dia tinggalkan agamanya. "Kenapa kau tidak syahadat?" Kata si Nasrani, "Saya nggak mungkin syahadat. Kalau saya syahadat berarti saya tinggalkan agama saya." Kata si Muslim, "Bukankah itu cuma kata-kata?" Ini kata-kata berbahaya. Anda sekarang di sini bisa keluar dari agama Islam karena bilang saya kufur. Naudzubillah. Pengucapan selamat Natal berarti selamat Allah punya anak. Tak bisa memang dalam Islam.
akidah Anda tetap terjaga, maka bisa saja mau ucapkan greeting selamat Natal, boleh saja. Karena akidah Anda, bahkan kalau saya mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Yang pertama mengucapkan selamat Natal itu Isa alaihissalam. Di Quran dikatakan waktu dia lahir, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera bagiku pada hari kelahiranku. Itu selamat Natal. Kita tidak, tapi kita tetap percaya bahwa dalam akidah Isa adalah bukan anak Allah, dia adalah Rasul. Itu sebabnya di timur, sebenarnya problem ini hanya di Asia Tenggara. Di Mesir itu Grand Sheikh Al-Azhar pergi berkunjung untuk ucapkan selamat. Kita bergembira dengan kegembiraan mereka, tetapi tidak mengganggu akidah. Bertanya kepada jamaah, apakah anda sudah tahu arti Natal? Arti Natal adalah kelahiran dan selamat atas kelahiran. Dan kepercayaan mereka, kelahiran itu adalah kelahiran Nabi Isa yang dinamakan oleh mereka Yesus, anaknya Tuhan. Ketika mereka merayakan hari itu, berarti mereka merayakan kelahiran anak Allah. Kita sebagai orang Muslim sudah belajar, bahkan sudah hafal, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak punya anak, yang tidak beranakan. Berarti kalau Allah tidak punya anak, kita sudah percaya dan yakin Allah subhanahu wa ta'ala Maha Esa. Tapi kalau kita mengucapkan selamat Natal atas kelahiran anak Tuhan, berarti kita sendiri sudah mengingkari Qul huwallahu ahad.